يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam kita bersama, kemudian pergi mengaji. Salam belum dijawab bersama-sama. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqan mutlaqallah dzul jalali wal ikram. Alaihi salatu wassalam lin nabiyil kiram Muhammadan tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal hadirin al-kiram, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua takmir masjid, Bapak Ketua RT, ayahanda bunda, para kiai, para ustadz, walaupun tak sebut satu-satu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu panjenengan semua, adik-adik, anak-anak muda yang menjadi pejuang subuh luar biasa. Biasanya anak-anak muda tidur sudah ini, tapi ini bangkit wah ini calon-calon pemimpin bangsa. Anak-anakku semua yang ikut, alhamdulillah, mudah-mudahan semua menjadi anak soleh dan soleha. Ayahanda, bunda, bapak ibu sekalian, orang menuntut ilmu ini, kalau dalam Quran, paling tidak dia dapat 3 anugerah. Yang pertama, derajatnya naik. Yang kedua, dia didekatkan dengan surga. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka. Mudah-mudahan 3 anugerah ini diberikan kepada semua yang hadir. Dan mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ini bertahan paling tidak setengah jam. Ini kelak menjadi amal yang sangat kita banggakan, yang sangat kita syukuri kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sesuai janji saya akan menjelaskan mengenai tawakal. Ini banyak permintaan. Karena kesalahan memahami tawakal ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sehingga tawakal ini harus dikalibrasi secara terminologi. Kapan orang tidak pas memahami tawakal ini, maka dia punya sandaran yang bergeser. Dan kapan orang punya sandaran yang bergeser, maka dia nanti akan punya perilaku dan cara berpikir yang bergeser. Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan maroji, saya akan meminjam pemikiran Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, dan satu lagi Imamul Ghazali. Ketiga ulama besar ini pernah menyusun artikel yang identik judulnya, tapi bervariasi isinya. Mereka bertiga pernah menyusun risalah tentang tazkiyatun nafs. Dan yang menarik, dari 3 risalah itu ketemu pada satu titik yang sama, yaitu tawakal. Dari 3 pendapat ulama itu, saya dalam bahasa Indonesia saja, karena waktunya terbatas. Kalau didefinisikan tawakal itu apa sih? Tawakal itu ada 3 poin dalam satu pukulan definisi. Tawakal itu adalah kesungguhan jiwa, ini poin pertama. Yang kedua, bersandar pada Allah, poin kedua. Yang ketiga, dalam rangka mencari maslahat dan menghindari mudarat, 3. Inilah saya rasa definisi tawakal yang
paling mendekati pendapat para ulama. Yang 3 tadi khususnya. Saya ulangi pelan-pelan. Tawakal itu kesungguhan jiwa, bersandar pada Allah dalam rangka mencari maslahat dan menghindari mudarat. 3. Kesungguhan jiwa, bersandar pada Allah dalam rangka mencari maslahat dan menghindari mudarat. 3 ini dalam bahasa Indonesia. Definisi dengan 3 poin ini kemudian membersihkan persepsi yang keliru tentang tawakal. Kenapa? Sebab yang pertama kesungguhan jiwa. Ada kata kesungguhan jiwa, mujahadah. Berarti orang tawakal itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ini membebaskan dia dari trauma persepsi kebanyakan orang yang mengatakan tawakal itu menyerah. Keliru. Siapa bilang tawakal itu menyerah? Tawakal itu kesungguhan jiwa. Sungguh-sungguh jiwanya itu. Orang kalau sudah sungguh-sungguh jiwanya, biar panas kah? Biar hujan kah? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Namanya sungguh-sungguh jiwa. Sungguh-sungguh jiwa. Jadi tawakal itu bukan pasrah, tapi tawakal itu sungguh-sungguh. Dia membersihkan tadi itu. Trauma persepsi mengatakan tawakal itu adalah menyerah. Target saya materi setengah jam ini, Bapak Ibu pulang punya kalibrasi pemahaman yang pas tentang tawakal. Mudah-mudahan duduknya kita tidak sia-sia, pulang kita udah punya konsep yang keras, yang valid, yang dasarnya kuat. Bersandar pada Allah, itu poin kedua. Maka orang tawakal tuh coba lihat dalam Quran kan, perintahnya takwa dulu, baru tawakal. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tawakal dulu, takwa dulu baru kita tawakal berada pada posisi yang benar. Jadi orang-orang yang tawakal itu punya syarat. Syaratnya adalah orang-orang yang tawakal itu adalah orang-orang yang berupaya melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Siapapun orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia pantas menyebut dirinya tawakal. Karena bersandar pada Allah. Kalau bersandar pada Allah ya harusnya melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak merasakan perintah Allah berarti tidak bersandar pada Allah. Ini membersihkan trauma persepsi bahwa tidak boleh ada orang yang tidak berusaha untuk melaksanakan perintah Allah menggunakan label tawakal untuk dirinya. Sholat enggak, ibadah enggak, lalu bilang aku tawakal. Ya enggak pas, kurang syarat. Apalagi sampai pada melakukan perbuatan maksiat, sama sekali tidak pantas mengatakan dirinya tawakal. Kamu kalah judi terus, aku tawakal aja aku ini. Ini kan tidak pas. Sudah melakukan judi menggunakan kalimat tawakal, salah tempat. Poin yang ketiga, dalam rangka mendapatkan maslahat kebaikan dan menghindari mudarat. Berarti tawakal ini punya tujuan. Punya tujuan. Ini membersihkan trauma persepsi yang mengatakan tawakal ini pekerjaan awang-awang. Tidak jelas. Kamu kok diam aja aku tawakal. Tidak bisa.
Orang tawakal itu nuntut ilmu, mencari kebenaran. Nah kayak Bapak Ibu duduk sini, itu ciri-ciri orang tawakal. Karena berupaya mencari kebenaran. Untuk mengetahui apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang. Makanya orang tawakal itu bukan awang-awang. Orang diam aja di rumah tawakal. Orang yang nuntut ilmu, rajin dalam majelis itu tawakal itu. Dia berupaya mencari sebanyak-banyaknya informasi. Apa saja yang mampu membuat dia dekat pada kebaikan. Dan apa saja yang harus dia hindari untuk mencegah mudarat. Mencegah mudarat. Nah itulah definisi tawakal. Kesungguhan jiwa bersandar pada Allah untuk mendapatkan maslahat, mencegah mudarat. Ini kita gigit kuat-kuat ini Pak, definisi Pak. Gigit. Jangan bergeser. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini orang memahami tawakal itu pada satu rentang waktu. Pada kenyataannya, dalam banyak literatur yang dituliskan oleh para ulama kita, tawakal itu paling tidak terbagi dalam 3 dimensi waktu. Tawakal yang pertama dalam perspektif waktu, yaitu tawakal sebelum sesuatu hal terjadi. Tawakal yang kedua dalam perspektif perjalanan waktu, tawakal ketika sesuatu itu terjadi. Dan tawakal ketiga adalah tawakal setelah sesuatu itu terjadi. Sebelum terjadi, saat terjadi, sesudah terjadi. Selama ini kita mengetahui tawakal itu sesudah terjadi. Itu baru tahu sepertiga berarti. Harusnya kita harus mengetahui tawakal sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi. Ustadz, apa yang maksud tawakal sebelum terjadi? Tawakal sebelum terjadi itu dijelaskan dalam Quran, perilakunya. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farqab. Itu Quran surah apa Pak? Quran surah apa Pak? Paling sering dibaca tapi saya kadang-kadang lupa. Al-Insyirah ya, 2 ayat terakhir ya. Jadi karakteristik seorang hamba yang tawakal sebelum sesuatu itu terjadi digambarkan oleh 2 ayat itu. Yang pertama dia continue, nggak kenal lelah. Selesai satu pekerjaan dia kerjakan pekerjaan yang lain. Itu karakternya. Jadi orang tawakal tuh kerja keras dia berarti. Kamu kok nganggur nggak ngapa-ngapain, dagang enggak, tawakal aja, itu keliru. Justru orang tawakal tuh apa aja dikerjai Pak. Dan enggak berhenti tuh, continue. Satu selesai, kerjakan yang lain. Itu dalam surah Al-Insyirah kayak gitu. Jadi orang malas ini tidak boleh lagi menggunakan tameng tawakal ini untuk menyebut dirinya. Nggak bisa, lepas. Tawakal itu banting tulang, kerja keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu rupanya dalam surah Ar-Ra'd yang saya barusan baca itu mempertimbangkan kerja keras seorang hamba. Jadi ada nilainya itu. Wa ila rabbika farghab. Karakteristik yang kedua orang tawakal sebelum sesuatu itu terjadi adalah dia selalu berharap pada Allah. Berharap pada Allah. Berharap pada Allah itu membebaskan orang tawakal ini dari 2 jebakan. Yang pertama, jebakan kekecewaan
terhadap hasil. Yang kedua, jebakan kekecewaan terhadap makhluk. Jadi kalau kita tidak tawakal kepada Allah, mesti kecewa itu. Kecewa hasilnya, kecewa sama orangnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai saudaraku, tahukah engkau? Aku ini sudah merasakan pahitnya hidup. Dan yang paling pahit dari hidup ini, berharap pada manusia. Pahit sekali. Pahit, Pak. Nah, inilah karakter orang tawakal sebelum terjadi. Dua ini sifatnya. Nah, tawakal saat terjadi itu, ketika seorang hamba terjadi sesuatu, maka sikapnya itu seperti Quran surah Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Karakter yang pertama itu. Apapun yang terjadi nih. Nanti khusus yang kedua ini, apapun yang terjadi saya jelaskan lagi setelah ini. Pelan-pelan aja. Apapun yang terjadi, dia akan berkata, Tuhan, apapun yang sekarang terjadi ini tidak sia-sia. Pasti kau punya maksud. Kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak gitu. Ya. Subhanaka. Ini karakter yang kedua. Maha suci engkau. Maha suci engkau. Karena seorang hamba itu, kalau linier aja yang terjadi, dia puji-puji Tuhan. Tapi kalau selisih, yang diharapkan A terjadi B, mau kadang-kadang dia hujat juga Tuhan itu. Maka kalimatnya subhanaka, maha suci engkau. Apapun yang terjadi, saya ini tetap mensucikan engkau. Dengan semua namamu itu, yang mulia. Kan Allah punya 99 nama untuk menggambarkan kesuciannya itu. Ustadz, ada nama satu Allah. Allah itu artinya apa Ustadz? Itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Saya jawab saja, Allah itu jika 99 nama itu diperas menjadi satu nama, dan jika 99 nama itu mau dipanggil dalam satu sebutan, maka sebutan itu Allah. Allah. Saya kembali ke materi tadi. Karakter yang pertama, dia menyikapi apapun yang terjadi. Ini tawakal saat terjadi. Itu berkata, Tuhan tidak sia-sia ini. Sesuaikah, enggak sesuaikah? Tidak sia-sia. Pasti ada maksud. Nah, itu karakter. Yang kedua, maha suci engkau. Jadi tidak ada kekecewaan seorang hamba kepada Tuhannya saat dia menerima keputusan. Itu adalah karakter orang tawakal saat terjadi. Jadi kalau hujan, tiba-tiba hujan, ini analogi yang paling simpel ya. Tiba-tiba kita mengeluh, itu tawakal, tidak, orang yang tidak tawakal saat terjadi. Hujan lagi, berarti itu tidak tawakal saat terjadi. Itu sampel aja, masih banyak contoh yang lain. Subhanaka fakina azabannar. Ditutup kan itu. Ali Imran 1. Jauhkan kami dari azab neraka. Maka karakter orang yang ketiga, karakter orang tawakal yang ketiga dari bagian orang tawakal saat terjadi itu adalah orang yang berupaya menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang dapat mengantarkan dia pada kezoliman. Jadi ketika seseorang menerima sesuatu itu responnya kan cuma dua. Itu digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan? Adzabi lasyadid di mana? Ya di neraka lah. Maka orang-orang yang tawakal saat real time terjadi sesuatu, selain dia tadi dalam batinnya berkata ini tidak ada yang sia-sia Tuhan. Yang kedua dia juga maha suci engkau. Pasti engkau mendengarkan semua permintaanku walaupun kejadiannya seperti ini. Yang ketiga
Tuhan, saya akan berupaya mensyukuri ini yang terjadi. Jadi syukur itu adalah bahagian dari tanda-tanda orang tawakal ketika sesuatu itu terjadi. Kufur atau syukur itu domainnya kita. Kita yang bisa membuat syukur atau kufur. Walaupun domainnya di kita, tapi Allah menunggu keputusan itu untuk memberi anugerah atau azab. Pelan-pelan ya. Ada air setengah gelas, air setengah botol. Setengah botol, kasih setengah dulu lah Pak ya, supaya sesuai dengan materi. Ya Pak, dalam rangka pembelajaran. Kadang-kadang orang belajar ada yang visualnya kena Pak, jadi harus kita buatkanlah contoh yang kelihatan itu. Ini air kan setengah botol ini. Syukur atau kufur itu domainnya saya. Tapi Tuhan sedang menunggu keputusan saya. Apakah sikap saya syukur atau kufur untuk menganugerahkan balasan yang baik atau bahkan penderitaan. Makanya itu manusia jangan menyalahkan Tuhan kalau dia menderita, itu karena ulahnya sendiri. Dia salah mengambil sikap, itu aja. Kalau air setengah gelas ini, menurut terminologi Ibrahim ayat 7 tadi, barang siapa yang syukur ditambah, barang siapa yang kufur diazab. Maka kalau saya memandang air ini, setengah gelas ini dengan perasaan syukur, perspektif yang positif, ya, itu kan saya nentukan. Saya syukur, maka akan tumbuh bibit-bibit kebahagiaan. Alhamdulillah, masih ada airku, bisa minum saya. Banyak orang tidak bisa minum. Senangnya hatiku, tumbuhlah bibit-bibit kebahagiaan. Tapi dengan material yang sama, dengan objek yang sama, air setengah botol, kalau pandangan saya negatif, ya kan? Dalam bahasa Ibrahim namanya kufur itu, maka saya sudah memilih penderitaan itu. Setengah botol aja ke air ini, nada ke kopi, nada ke teh, mana wadahnya ini, maka menderitalah saya. Menderitalah saya. Jadi objeknya sama, tapi bahagia atau menderita saya tergantung cara saya memilih sikap. Itulah rahasia di balik Ibrahim ayat 7. Allah tidak meletakkan bahagia itu pada materialnya. Bukan. Allah meletakkan bahagia itu pada cara saya mengambil sikapnya. Jadi kalau kita nggak bahagia dalam hidup itu bukan berarti kita nggak punya sesuatu. Mungkin kita salah menyikapi sesuatu. Coba lihat punya hidung kayak saya ini. Nenek buyut saya itu banyak orang Arab, tapi kok hidung saya begini nih. Kalau saya salah menyikapi kan saya menderita. Lihat kaca, ya Allah ini hidung ketetelan ya Allah. Pakai jepit jemuran setiap hari. Ya kan? Tapi Alhamdulillah. Saya menyikapinya positif. Untuk dahi seperti ini, untuk pipi seperti ini, untuk dagu seperti ini. Memang hidung seperti inilah ya Allah yang paling pantas di alam semesta. Menurut laboratorium kecantikanmu yang seluas langit dan bumi. Selesai urusan. Alhamdulillah. Jadi salah menyikapi. Nah, makanya orang yang tawakal saat sesuatu itu terjadi, walaupun gak sesuai dengan keinginannya, jangan dikira dia menderita loh. Justru tawakal itu menghantarkan dia pada kondisi yang lebih bahagia. Makanya orang yang tidak tawakal itu selalu menderita Pak. Karena dia gak ngerti kuncinya itu. Oke, sampai sini selesai. Kita bergerak pada tawakal yang ketiga menurut perjalanan waktu. Tawakal sesudah terjadi. Itu lihat dalam surah Al-Baqarah 269 itu. Ya kan?
Apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 269? Yu'til hikmah may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya orang yang Allah mau anugerahkan anugerah yang besar, ya, di ujung ayat tadi kan anugerahnya besar, anugerah yang banyak, maka dia akan Allah berikan kekuatan mencari hikmah sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang setelah sesuatu itu terjadi kemudian mencari hikmah, inilah karakter orang tawakal sesudah sesuatu itu terjadi. Jadi pekerjaannya mencari hikmah. Kenapa rumahku ini terbakar, kasihan. Setengah mati saya bangun ini. Terus dia cari hikmah. Ketemu, ya. Oh mungkin begini. Oh ya, oh begini. Cari hikmah dia. Oh begini, cari hikmah. Kenapa gigiku sakit terus ini? Sampai ku copot sudah semua ini. Cari hikmah. Oh dulu kurang sikat gigi, hajar makanan panas apa segala. Oh ya. Ini orang tawakal ini, Pak. Padahal giginya sudah copot, rumahnya udah terbakar. Itu, Pak. Nah, orang tawakal sesudah sesuatu itu terjadi itu ada dalam surah Al-Baqarah 269 dan ada dalam surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi diperintahkan takwa, habis itu diperintahkan untuk mempersiapkan, menghitung-hitung diri kita, kemudian mempersiapkan apa yang kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi karakter orang tawakal sesudah terjadi, dia cari hikmah dulu, kemudian hikmah ini jadi bahan bagi dia untuk merencanakan hidup di masa yang akan datang. Oh kalau begini, maka begitu. Nah, itu orang tawakal sudah terjadi. Nah, waktu saya sisa 10 menit lagi, Pak. Jadi sampai sini dulu pembahasan mengenai tawakal menurut perspektif waktu. Tawakal sebelum terjadi, tawakal saat terjadi, tawakal sesudah terjadi. Sesuai janji saya, dengan waktu yang singkat 10 menit ini, saya jelaskan yang di tengah tadi itu. Kan saya sudah janji. Tawakal saat terjadi itu kan ada 3 kondisi. Yang pertama, apa yang kita inginkan, kita sudah tawakal sudah. Udah betul-betul tawakal sudah. Nah, sudah kita betul-betul tawakal, maka itu kita akan menghadapi 3 kondisi. Yang pertama, apa yang kita harapkan itu yang terjadi. Itu yang saya maksud tadi, linear antara harapan dengan kenyataan. Udah tawakal, tahu-tahu yang terjadi sama dengan yang kita inginkan. Ini tidak usah saya jelaskan panjang-panjang. Semua orang siap menghadapi ini. Malah syukuran lagi, alhamdulillah. Ada syukuran kami, Pak. Kenapa? Yang kami harapkan selama ini itu yang terjadi, Pak. Ngundang teman-teman, syukuran. Saya enggak jelasin masalah ini yang pertama ini. Walaupun ada dalilnya, tapi saya pikir untuk waktu singkat ini enggak usah. Semua orang siap tanpa saya jelaskan dalilnya. Mau makan sate ketemu sate, ya sudah. Selesai urusan. Tetapi yang akan menimbulkan gejolak itu justru yang bagian kedua dan bagian ketiga. Ustadz, apa bagian kedua bagian ketiga? Bagian kedua itu selisih dia antara apa yang diinginkan dengan yang terjadi. Sudah tawakal tapi yang terjadi nggak sesuai. Cuma yang nggak sesuai yang bagian kedua ini masih bisa diterima. Mau makan ayam, berupaya cari ayam, nggak ketemu. Semua warung ayam tutup. Yang ada bebek goreng. Maka ini masih bisa diterima ini. Ya sudahlah, daripada nggak ada ayam makan bebek. Daftar ke universitas, jurusan A, prioritas A. Alternatif kedua B, alternatif ketiga C. Yang pertama nggak lulus, tapi yang kedua yang lulus. Ya sudahlah, daripada ndak kuliah, tapi masih tetap sama-sama kuliah. Nah, pada prinsipnya ini cerminnya di Quran surah Al-Baqarah 216. Barangkali yang menurutmu baik tapi tidak baik menurut Allah itu.
Sehingga Allah nggak kasih pilihan yang kita inginkan itu. Tapi Allah kasih pilihan lain. Begitu banyak orang berhasil, lebih berhasil ketika dia ambil pilihan yang lain ketimbang pilihan prioritasnya dulu. Nah, contohnya bapak-bapak sekarang kan berhasil semua ini. Dalam rumah tangga. Tentu istri bapak mungkin bukan pilihan pertama. Pilihan pertama adalah cinta bapak waktu di SMP dulu. Masih ingat cinta pertama? Itu kan pilihan pertama. Sampai berdoa mati-matian, ya Allah, aku tidak mau menikah selain dengan adik tingkatku kelas 1 SMP itu ya Allah. Dialah cinta pada pandangan pertama ya Allah. Sampai bersumpah sama yang bersangkutan, Dek, aku kadang mau menikah selain dengan Ikam, Dek. Sumpah demi Allah, Dek. Sampai diukir namanya di pohon jambu Pak RT. Saya tanya sekarang, apa yang itu yang jadi istri kita sekarang? Ya enggak lah. Justru Allah kasih pilihan yang berikutnya yang lebih baik, yaitu istri yang di rumah kita masing-masing. Ayo Pak, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi ingat, Bapak pernah sumpah dulu demi Allah, itu bayar 3 hari Pak. Loh ini serius ini. 3 hari Pak puasa. Ustadz aku main-main aja dulu, Ustadz merayu aja, tetap kena. Jadi gimana Ustadz? Ya puasalah. Nanti istriku tahu Ustadz. Ya kasih sedikit. Ya yaumul bid, pertengahan 3 hari kan. Nah, tapi niatnya, ya Allah ini bayar. Dulu kafarat itu aku pernah bersumpah itu ya Allah. Jika tidak dengan engkau deh aku tidak mau menikah. Demi Allah. Itu sumpah itu. Ya kita rame-rame lah Pak. Laki-laki ini puasa yaumul bid di masjid ini. Nanti bukber kita bukber bersama. Karena saya juga kena Pak. Sama-sama kena kita. Ini kena sumpah. Itu yang kondisi kedua. Nah yang paling berat ini justru yang ketiga. Kalian kan baru-baru gejolak nih. Ini hancur lebur yang ketiga ini. Karena yang terjadi justru yang ditakutkan. Itu bedanya yang kedua tadi apa? Yang terjadi masih bisa diterima kan? Ini yang ketiga, yang terjadi justru yang ditakutkan. Udah tawakal, loh malah yang terjadi yang malah yang ditakutkan. Ya apa itu? Ada kejadian gitu. Ya, Al-Quran kan menggambarkan kisah-kisah tentang itu. Yang pertama tentang Yusuf alaihissalam. Itu kan bapaknya juga Nabi Yusuf itu. Dia khawatir sama kakak-kakaknya ini lah. Bandel kakak-kakaknya Yusuf itu. Wah aku khawatir ini. Tapi ayahnya sudah tawakal kepada Allah. Ya sudah berangkatlah kalian, tawakal. Dia menyerahkan tawakal kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru yang ditakutkan itu yang terjadi. Adeknya hilang. Pengakuan kakak-kakaknya, ini adekku dimakan hewan buas. Ini bajunya penuh darah. Padahal dikasih darah hewan itu. Apa yang mereka lakukan terhadap adiknya? Cemplungkan ke sumur. Untung sumur kan ada banyunya. Jadi masih bisa bernapas di dalam. Sudah tawakal ayahnya Yusuf itu. Tetap yang terjadi justru yang ditakutkan. Dia kan khawatir sudah ini. Tapi yang terjadi apa? Justru yang dikhawatirkan. Satu. Saya ambil sampel lagi. Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu kan Fir'aun dapat pertimbangan politik lah dari pembesar ini. Menurut ramalan kami, Paduka ini akan dihajar sama anak yang lahir dalam kurun waktu dekat ini. Jadi gimana? Ya kita sikat aja semua anak, sweeping aja. Sisakan anak perempuan, hajar anak laki-laki. Pada saat itu Musa lahir. Yang ditakutkan terjadi itu. Akhirnya ibu Musa berpisah dengan Musa dengan cara yang agak dramatis. Penuh air mata. Karena dia harus meletakkan Musa di pelampung, dihanyutkan ke sungai Nil kan. Ditakutkan, itu yang ditakutkan, takut. Tapi itu berpisah akhirnya. 2. Saya ambil sampel yang 3 ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai senja usia belum punya putra. Habis itu doa, berharap, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian dikaruniakan istri dari Bunda Siti Hajar. Sedang lucu-lucunya, sedang senang-senangnya. Yang ditakutkan terjadi. Allah menguji cinta di antara keduanya. Ya bunayya, ini arafil manam, anni azbahuka, fantur mazatara.
Wahai anakku, aku diperintah dalam mimpi, aku suruh nyembeli lehermu. Panzur mazataro, bagaimana pendapatmu? Itu kan ya. Padahal sudah tawakal dua orang yang tetap Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayah, laksanakan. Dan ujung dari perkataan Ibrahim, supaya kita ini termasuk, engkau nanti temukan aku jadi hamba yang sabar. Itu tawakal kan ujungnya sabar itu. Yang ditakutkan terjadi, Pak. Sisa 3 menit lagi. Kalau saya mau cerita ini panjang. Saya kasih contoh-contoh banyak sekali. Tapi cukuplah 3 tadi itu. Itu sampel orang, bukan orang biasa. Nabi, Rasul, udah tawakal. Yang terjadi justru yang ditakutkan. Maka kelanjutan Al-Baqarah 216 itu jelas. Barangkali menurutmu yang tidak baik itu baik menurut Allah. Ya kan? Baik menurut Allah. Itu kan tidak baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah. Justru sumur itu mengantarkan Yusuf ke dalam istana. Justru menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil itu menghantarkan ke tempat yang paling aman. Istananya Firaun sendiri. Nah, orang lari dari istana ini sungai Nil malah dapat sama istrinya. Bang, gitu, aku tidak punya anak ini ya, anak angkat saya lihat senang dia ini apa. Tuh, sikat aja lehernya, aku sedang ada program ini. Jangan bang, jangan satu ini aja. Tapi anak ini nangis terus, namanya bayi. Dipanggil semua ibu menyusui. Namanya Musa, tahu kan mamanya itu kan. Ini mamaku ini. Pada saat itu kenceng nangisnya. Apa kata istrinya Firaun? Sudahlah, kamu kayaknya paling pantas ini. Ini anak kalau kamu tinggal nangis terus. Susui dulu pulang ke rumah. Udah kenyang baru bawa kemari. Coba ketemu mamanya juga akhirnya dia. Bahkan dia tahu situasi istana Fir'aun yang kelak akan dia dakwahi. Ma'rifatul medan maka. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam justru ketika menyembelih anaknya itu diganti oleh Allah kibas dari sorga. Menghantarkan Ibrahim pada derajat yang sangat tinggi. Ya kan? Derajat yang sangat tinggi. Jadi itu baik menurut dia, membuktikan bahwa dia lebih mencintai Allah. Sekalinya bukan anaknya, diganti kibas dari surga. Anaknya sehat, bertakbirlah dia di situ. Nah, saya berpikir ya, untung itu diganti Tuhan dengan kibas dari surga. Coba bujur-bujur Ismail yang tersembelih lehernya situ. Celaka 12 kita. Kita harus menyembelih anak kita setiap tahun 1. Wa ala millati abina Ibrahim kan, nabi kita. Pasti saya kada bisa ceramah sudah di sini. Maka saya anak paling tua, paling gandal di rumah lagi. Ikam mau habisi bara saja daftar sana Ikam. Tapi diganti itu. Nah, Al-Baqarah 216 ini menutup sikap kita apapun yang terjadi. Linier kah? Selisih tapi bisa diterima kah? Selisih tapi yang ditakutkan kah yang terjadi? Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Tuhan, aku ini lebih mengetahui mana yang terbaik untukmu melebihi pengetahuan terhadap dirimu sendiri. Ketika engkau bertawakal, ketika kita bertawakal pada Allah, serahkan sama dia, dia akan pilihkan yang terbaik menurut dia. Innallaha ya'lam. Karena apa? Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena dia lebih mengetahui ketimbang diri kita mana yang terbaik untuk diri kita. Habis waktu. Demikian Pak ilmu tentang tawakal. Saya minta maaf. Lain waktu kita jumpa lagi dengan materi yang lain. Kadang-kadang Bapak request juga di sini ya. Saya jelaskanlah. Mudah-mudahan pulang kita sudah bawa konsep yang bulat tentang tawakal ini. Oh, tawakal begini sekali. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi hadirnya kita dalam majelis ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW. Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tuhirna biha min jamil sa'at wa turfa'una ala darajat wa tuballighuna asal ghayah min jamil khairat fi hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'askan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kesabaran menghadapi cobaan wabah ini.
Kawan saudara kami, tetangga kami yang sudah meninggal karena wabah ini, lapangkanlah kuburnya, terimalah semua amal kebaikannya. Kawan kami, saudara kami, keluarga kami yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Kami semua yang hadir ini ya Allah, jagalah kami, diri kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkahi kami di bulan ini ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami yang datang ini orang tua sudah meninggal. Sebelum majelis ini berakhir, kami mohon kepadamu Tuhan, lapangkan kubur orang tua kami semua. Ampunkan dosa beliau. Maafkan kami anak-anaknya ini sampai meregang nyawa pun belum sempat membahagiakannya. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wasyafa'a ala arwahim birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi yang datang orang tuanya masih hidup di kampung, karena pandemi ini tak balik kampung, betapa rindu mereka dengan kami. Sehatkan badan mereka ya Allah, sabarkan hati mereka ya Allah. Titipkan kepada kami anak-anak perantauan ini rezeki dan anugerah yang besar, supaya dapat membahagiakan mereka di akhir usianya. Ya Allah ya Tuhan kami, hamba-hambamu datang dalam majelis ini, ba'da subuh duduk dalam majelis ini, semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Bantulah semua urusan yang datang ini ya Allah. Berikan jalan keluar dari semua permasalahannya ya Allah. Bantulah usahanya ya Allah. Berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sampai dapat lihat anak cucunya bahagia semua. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosanya, bijaksanai semua kekurangannya. Berikanlah mereka kebahagiaan. Mereka mengharapkan keridhaan dan kebahagiaan dari-Mu Tuhan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ayah bunda saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.